Pemirsa, dua kelompok massa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda jelang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa diwarnai oleh aksi saling lempar antara petugas dan massa. Aksi saling lempar mewarnai demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Masa aksi yang ingin mengarah ke depan gedung MK diblokade oleh polisi di depan kawasan Patung Kuda. Selain menempatkan kawat berduri, petugas memasang beton pembatas untuk menghalau massa. Ribuan orang yang diketahui pendukung Prabowo Gibran terlibat cekcok dan saling dorong dengan petugas. Petugas bekerja keras untuk memisahkan kelompok pendukung Prabowo Gibran dan massa kontra Prabowo Gibran. Salah satu kelompok massa menuntut pelanggaran etika di Pilpres 2024 ditindaklanjuti. Massa juga meminta MK mendiskualifikasi paslon 02 karena pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melanggar konstitusi. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini demo massa jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kami telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Putu Bagus, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang masih berlangsung hingga kini di sana? Ya baik Syafa dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa memang sampai saat ini sekiranya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ini masih dilakukan oleh sejumlah massa aksi yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat, diantaranya dari buruh dan juga pendukung begitu dari massa yang pro dan juga kontra terhadap hasil pengumuman dari pemutusan atau hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Dan terlihat begitu terpantau di dalam layar kaca Anda, juru kamera Aris Setiawan akan menunjukkan visual di depan Anda begitu. Saat ini massa yang terlihat ini merupakan massa yang pro terhadap hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum, di mana memang tadi situasi sempat memanas. Maka dari itu dari pihak kepolisian membuat barikade atau membuat blokade begitu untuk menghindari adanya konflik atau kerusuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan begitu, karena memang sekali lagi dapat kami informasikan untuk massa yang hadir ini tergabung dari dua pihak, yakni dari pihak yang pro terhadap hasil dari penghitungan KPU dan juga ada yang kontra. Dan sementara itu tadi kami menunjukkan visual untuk massa aksi yang pro dan juru kamera kembali Aris Setiawan di seberang, artinya sekitar di Jalan Merdeka Barat begitu. Ini terlihat begitu untuk massa yang kontra terhadap penghitungan suara atau penetapan suara yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana terlihat juga begitu di dalam layar kaca Anda bahwa ada aksi pembakaran ban, dan terlihat pula bahwa pada Jumat sore suasana di tempat kami melaporkan sekiranya di sekitaran wilayah Patung Kuda memang terpantau dilakukan adanya penutupan jalan, di mana massa yang ingin melakukan aksi demonstrasi ini memang dipusatkan di wilayah Patung Kuda dan sekitarnya. Terlihat juga di dalam layar kaca Anda begitu juru kamera Aris Setiawan menunjukkan visual bahwa ada asap yang mengebul ke udara, ini karena memang massa yang kontra terhadap hasil penetapan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum ini melakukan aksi pembakaran ban. Dan sementara itu memang pihak dari kepolisian menempatkan pembatasan beton dan juga ada sejumlah kawat berduri begitu. Ini guna mengantisipasi atau penjagaan yang cukup ketat oleh sejumlah personel kepolisian untuk disiagakan. Sementara itu untuk beberapa tuntutan yang disuarakan untuk massa yang pro dan mendukung atau yang setuju dengan hasil dari
penghitungan suara dari KPU ini, yang artinya berada di belakang saya ini, mereka menyuarakan bahwa menuntut adanya hasil pemilu yang damai dan adanya pihak yang kalah ini untuk menerima kekalahan. Dan untuk pihak yang kontra, yang artinya berada di sebelah kanan saya yang tadi membakar ban begitu, mereka menyuarakan adanya indikasi kecurangan terhadap pemilu 2024 dan juga mereka mengharapkan mendiskualifikasi, maksud kami, paslon nomor urut 2 karena adanya pelanggaran etika. Sementara itu, kami juga menyampaikan informasi untuk aksi unjuk rasa ini, kami kembali menyampaikan ada dua pihak yang pro dan juga yang kontra. Dan tadi ini sempat terjadi sedikit aksi dorong-dorongan, namun masih bisa dikendalikan dengan aman dan masih bisa dikondisikan oleh pihak kepolisian. Dan kami harapkan bahwa memang sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa aksi demonstrasi atau unjuk rasa ini memang berakhir atau diharapkan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan sekiranya pada saat ini mereka masih menyuarakan tuntutannya begitu, kita harapkan bersama-sama agar mereka bisa menyuarakan aksinya dengan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami kembalikan ke Anda, Syafa. Baik, Putu Bagus, saat ini unjuk rasa masih berlangsung, masih ada aksi pembakaran ban di sana. Lalu bagaimana dengan rekayasa atau pengalihan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian di sana? Ya baik, benar sekali, memang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan seperti yang tadi saya sudah sampaikan begitu, bahwa memang terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa ini di barikade atau dibatasi pagar besi di sepanjang Jalan Merdeka Barat. Dan untuk arah ke Bundaran HI itu masyarakat masih bisa melewati jalan tersebut, namun di sepanjang Jalan Merdeka Barat dan juga sekitaran Monas, jalan ditutup sepanjang jalan ini menuju ke Harmoni. Dan juga ini adanya rekayasa lalu lintas yang dilakukan agar memang tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun terjadi kemacetan karena aksi unjuk rasa yang dilakukan pada sore hari ini. Dan kami harapkan begitu terlihat kembali, kami menampilkan visual di dalam layar kaca Anda. Juru kamera Ari Setiawan menampilkan bahwa terdapat sejumlah pihak dari kepolisian begitu yang melakukan pagar barikade untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadinya kerusuhan begitu. Karena memang melihat tadi sekiranya kami memantau sekiranya pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat tadi ada aksi saling dorong, ada aksi saling lempar juga, namun ini masih kondusif begitu. Dan tadi sempat memanas pula sekiranya sebelum jam 5 sore karena memang ada aksi atau suara yang disampaikan atau orasi yang memang ditanggapi oleh pihak kontra begitu. Ini memang dari pihak kepolisian ini memasang barikade dan ada sejumlah pengamanan karena sekali lagi ada masa pro dan kontra, dan ini juga dipasangi pagar agar tidak terjadinya aksi-aksi yang tidak diinginkan. Sekian, Syafa, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali.